Saya akan melisiknya eksklusif. Dan saudara, saya temui sosok yang sering kali menjadi anggota bahkan pimpinan dari tim pencari fakta. Sejumlah aksi kerusuhan, kericuan dari tahun 90-an, 98 katakanlah, hingga terakhir kemarin pada Bawaslu, Mei 2019. Profesor Hermawan Sulistyo. Prof Kiki, terima kasih Prof Kiki. Sama-sama. Terkait dengan orkestrasi demo yang rusuh. Saya mendapatkan informasi sementara dan saya datangi lapangan, betul ada orkestrasi. Bagaimana pendapat Prof Kiki? Tidak mungkin orang berkumpul dari berbagai kota, berbagai penjuru daerah, sampai ribuan, kalau nggak ada dirijennya. Jadi kalau dibilang orkestrasi, ya pasti ada. Semua daerah ini, kita bukan satu daerah ya? Ya, tetapi ini bukan single skenario. Jadi skenario-nya itu nggak bisa tunggal, ada satu orang memerintahkan seluruh orang ini melalui jalur organisasi yang ketat, nggak ada. Caranya gimana? Ini kan susah mengendalikan Jakarta, Solo, beberapa daerah lain ya. Instrumennya ini kan lewat media, yang kedua lewat gagasan. Contoh, ada kelompok-kelompok anarkis dalam tanda petik. Itu kita tahu. Sudah dipetakan? Sudah, tapi banyak orang salah asumsi bahwa ini organisasi. Tidak, padahal itu hanya kelompok yang asosiasi longgar, tapi punya ideologi anarkisme. Maksudnya anarko? Iya, ini satu contoh dari cerita orkestrasi tadi. Saya harus detilkan soal itu. Kalau dulu mungkin agak susah. Sekarang kan ketika mereka rapat, mereka kemudian diskusi lewat grup WhatsApp misalnya, itu kan gampang ketahuan. Kelompok teroris aja bisa, apalagi kelompok anarko. Memang. Dan itu tidak dilakukan. Dilakukan, polisi tahu semua kok. Dan itu kemudian dilakukan penangkapan setelah kejadian, tapi sebelum kejadian tidak, malah kami yang kemudian sistem ditangkap. hukum kita tidak memungkinkan untuk nangkap. Kalau nangkap dibawa ke pengadilan, sudah pasti kalah polisinya, diperadilankan. Saya harus masuk ke dalam Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, yang kemudian dikatakan juga bahwa ada upaya-upaya untuk berbuat anarkistis dan lain sebagainya, kan bisa ditangkap. Kenapa anarkis? Nggak bisa, sebelum dia melakukan tindakan anarki. Nah, kalau ada tindakan anarki di lapangan, mencari kaitan antara diskusi, ide-ide, anarkisme dari orang-orang ini dengan situasi di lapangan, membuktikan hubungannya itu dalam sebagai bukti hukum ya, itu sulit. Kenapa kami bisa ditangkap? Ya karena sebagian itu jelas, misalnya orang yang ngomong, yang berdiskusi itu hadir di dalam demonya, memberikan orasi, kemudian mimpin demo, nah itu kan kaitannya jelas. Nah yang lain tidak, hanya memberikan, oh kamu bom di sini, kamu lempar molotov di sana, di sini. Tapi ini sekedar wacana, yang kaitannya ke lapangan itu agak jauh gitu. Bukti lapangan dan bukti fisik itu bukan bukti hukum. Karena anarko juga demikian, diskusi, kemudian ada rencana, nggak, ikut umumnya demo. enggak. Mereka-mereka ini putus di tengah. Jadi yang punya gagasan tentang anarkisme dengan para pelaku yang terutama anak-anak ini, ya anak-anak ABG ini, yang diajari molotov, melempar molotov, main-mainan aja seneng. Diajarin? Perang-perangan. Iyalah. Ada yang diajarin? Dibawain kok. Ya pasti diajari. Sama siapa? Orang-orang terlatih seperti yang ada di foto-fotonya ketangkep itu. Ada foto-fotonya jelas. Ada orang terlatih? Iya. Berotot. Satu ya, cirinya berotot. Terlatih. Dia tidak harus besar, tapi dia badannya kelihatan terlatih. Bukan dari institusi atau dari institusi? Itu sulit dibuktikan apakah dari institusi. Kalau dari institusi, orang lalu bilang, ah itu oknum. Yang kedua, teknik melemparnya. Itu teknik apa? Teknik melempar granat. Nggak mungkin tanpa latihan? Nggak mungkin. Apa kaitan antara anarko yang berbuat kericuhan, ada kemudian orang terlatih, dan kami? Karena kan yang ditangkap ini ada anarko, ada kami. Ada yang berkaitan dan ada yang tidak. Jawabnya jelas. Bisa jadi berkaitan? Iya, tapi bisa jadi orang kami yang polos-polos saja kepentingan politik, dia tidak tahu bahwa ada terjadi proses-proses lapangan seperti itu. Bahwa ada kemudian polisi menuding bahwa yang bersangkutan katakanlah membuat provokasi-provokasi di media sosial.
pertanyaan saya, apakah provokasi itu akan dilakukan sementara mereka nggak punya pasukan di lapangan? Kami. Ya, dilakukan oleh orang-orang yang baca, yang anak-anak muda, peer grupnya hanya terdiri dari 5, 10, sampai 20 orang. Baca, seneng. Besok kita disediakan botol, besok kita disuruh ngelempar sana, dikasih duit. Tapi kan cuma tadi katakan 10-20 orang, apa artinya? Ya, tapi scattered. Jadi ada di Medan, ada di Surabaya, ada tersebar. Iya, tersebar. Dan jadi kalau kita bilang bahwa ini orchestrated dalam pengertian suatu struktur organisasi, tidak ada. Oke. Tapi orchestrated dalam hal bahwa ini numpang isu-isu, lalu numpang ada kelompok ini main-main. Yang terjadi seperti itu. Dan ini menjadi sangat sulit penanganannya. Anak-anak yang ditangkap itu, kalau besok demo lagi mau ikut, mau. Ketika ditanya, kamu memperjuangkan apa? Indonesia yang lebih baik, NKRI. Dia yakin bahwa ini memperjuangkan NKRI yang baik, gitu. Jadi tidak Omnibus Law dan lain sebagainya. nggak tahu mereka. Polanya sama, ada ambulan, ada batu di dalam ambulans, kemudian ada pasokan dari pasukan, selalu berulang. Ya. Bicara yang dekat-dekat aja, Bawaslu menolakkan Undang-Undang KPK Mei dan September tahun lalu dan saat ini. Kenapa kemudian semuanya tidak dibongkar tuntas? Mereka ada juga yang mendapatkan uang, tapi yang memberi uang selalu gelap. Ada banyak faktor ya. Istilah kami kalau di kalangan akademisi itu single factor is always suspect. Jadi tidak ada satu faktor tunggal. Sekarang begini, pada kasus KPU 8 orang mati loh. Sampai sekarang nggak ada lanjutannya. Bawaslu maksudnya? Iya. Nah, polisi pertama dari segi teknis saja sangat sulit mengungkap kejadian yang jam 3 pagi orang ditembaki gitu. Menelusurinya susah karena polisi kan berdasarkan jejak-jejak fisik, forensik gitu. Itu tidak ada, sulit. Lalu kita mau mengkaitkan dengan siapa? Orang-orang. Nah, paling jauh orang berspekulasi karena pada saat Bawaslu itu ada penyelundupan senjata. Ini bisa bukti fisik, tapi belum tentu bukti hukum. Bukankah itu bisa mengarahkan pada titik terang? Nggak bisa, susah. Pengalaman saya dari tahun 98, udah jelas-jelas kita bisa hubungkan aja. Pelaku-pelakunya nggak bisa diapa-apakan kok. Jadi kalau seandainya kita bicara saat ini, nggak akan bisa dituntaskan, masa sih Prof Kiki? Arti kalau nggak akan bisa dituntaskan, akan berulang lagi dong di masa depan. Ya pasti berulang lagi kalau cara berpolitiknya seperti ini. Gitu. Jangan-jangan kemudian ini sengaja dipelihara untuk siapapun bisa bermain di situ. Ya memang kalau punya duit kan begitu. Bagaimana mempertahankan bargaining position secara politis dan secara ekonomi, ya caranya ya begitu. Jadi kalau seandainya mau dituntaskan, saya harus tanyakan. Harus dibuka di pengadilan, tuntas dan transparan. Satu. Yang kedua, kita butuh presiden gila. Tunjuk, buktinya mana, potong dari atas. Harus ke level presiden. Iya. Sosok tokoh yang selalu ada dalam tim pencari fakta pada kasus-kasus kerusuhan, terutama yang terkait dengan reformasi demokrasi. Profesor Hermawan Sulistyo, Prof Kiki, yang sekarang juga menjadi guru besar Universitas Bhayangkara. Terima kasih Prof Kiki atas informasinya. Mereka sistemnya lintas ganti. Ya, kita berdasarkan pengalaman dari DPR. Ya. Setiap akan selesai diadakan unjuk rasa penyampaian pendapat oleh Baru mereka datang? Baru mereka sudah itu datang. Oke. Jadi setiap selesai. Berapa jumlahnya? Dan itu banyak. Ratusan bisa? Lebih bahkan. Bahkan lebih, bisa ribuan. Saya akan menelisiknya eksklusif